Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dalam rangka ini, dalam suasana Gandrung Mulasara, Festival Gandrung Mulasara Panen Karya Tatanen Balai Atika. Ini tuh banyak sekali event di sini, dan salah satunya adalah kita kedatangan bintang. Saya nyebutnya bintang karena setiap orang bisa. Ini Kang Jaka. Kang Jaka ini dari kemarin itu sibuk kayak lagi ngapain gitu, ngurat-nguret gitu ya. Setiap event yang ada di sini oleh Kang Jaka itu di apa istilahnya, dideskripsikan atau apa ini? Digambarkan. Apa istilahnya? Describing. Jadi dari kemarin itu setiap ini di sini kemarin ada seminar. Ada Kang Jaka di sini, ini ngelukis kayak gitu, gambarin ini kejadian-kejadiannya di sini. Terus kegiatan segala macam di sana ya tadi. Yang bikin workshop kombucha, bikin apa lagi? Garden tour, yang mindfulness, yang bikin eco enzim, semuanya di scribing dalam ini di kertas, di sana di kaca. Ada yang di kaca, ada juga yang di tembok. Ada yang di tembok ada? Oh kan di pohon terakota? Ya. Wow, saya belum lihat itu. Di tembok itu yang bulat itu? Ya. Luar biasa itu. Nah ini itu apa sebenarnya Kang Jaka ini? Saya baru menemukan. Ya. Tapi apapun yang digambarkan di sini, saya lihat ke sini. Ini gambar saya ternyata. Memang kemarin saya jadi kasih sambutan gitu, dan beberapa kata yang saya sampaikan di situ, pikiran-pikiran saya itu ini nyambung gitu. Setelah saya baca semuanya, oh iya ini ada garisnya ke sini. Itu semua yang saya sampaikan dalam forum kemarin itu ada di sini, termasuk ini Pak Wahyu, Bang Ju, semuanya ada gitu. Nah ini itu apa Kang Jaka ini? Ini tidak semua orang tahu ini. Ini tuh kalau zaman dulu kita sekolah sih sebenarnya notulensi awal mulanya. Notulensi. Kita gimana, apa sih yang ada di sebuah sesi, kata-kata apa yang keluar di sebuah sesi. Nah perkembangannya adalah kalau notulensi dulu kita mungkin nyatet ya pakai tangan lalu tulis gitu. Jadi sebuah tulisan yang sifatnya ya tulisan yang ya berbaris gitu ya. Lalu ada tambahan sekarang mungkin kita pernah belajar mind map. Nah, ada metode tambahan, jadi tulisan-tulisan atau kata-kata itu dijadikan sebuah ide, sebuah bubble ide gitu, dan kita taruh di tempat. Nah, perkembangan terakhir mungkin ini scribing ini sebenarnya basicnya adalah coretan. Jadi tidak cuma tulisan, tapi juga kita mengonversi bahasa tubuh yang muncul saat merespon situasi yang ada di sesi. Jadi bahasa tubuh ini kan Sensor kita harus tajam berarti. berarti kita memang harus ada sedikit agak persiapan di awalnya. Nah, saya biasanya melakukan mindfulness dulu. Mindfulness. Berarti harus ini. Berarti kan kita nangkap semua yang terjadi tuh. Proses interaksi, intensitas komunikasi. Kita harus bisa nangkap itu dong. Sebenarnya sih kayak misalkan saya biasanya datang sejam sebelumnya, saya coba lihat situasinya, lalu nanti apapun yang terasa ya qadarulahnya, memang itu yang harus kita dapatkan gitu. Tapi banyak juga mungkin yang terlewat, tapi secara niatan kita memang pengen dapetin, insya Allah sih kita akan mencoba dapatkan gambaran badan besar kita. Kita bagian dari sebuah sistem sosial gitu. Itu menjadi sebuah peta besar di sini gitu. Jalan pikiran semuanya bisa digambarin di sini.
jadi Yang karena ketangkep. betul. Jadi karena badan ini kan dia mewakili bahasa subconscious kita. Yes, yes. Dan di tengah juga ada subconsciousnya. Nah, badan kita yang merespon bukan Iya. kuping kita lagi. Nah itu yang kita coba pindahkan. Jadi Sensor, betul sinyal. sinyalnya. Sinyal. bahasanya. Jadi kita bisa nggak nangkep. Kita itu kayak menjadi ini dong, kayak menjadi apa satelit mungkin ya. Kayak ya semacam radar. Radar. Kita kayak radar yang menerima segala macam situasi, kemudian kita pantulkan. Kan konversikan Iya, kayak TV gitu ya. kayak TV kayak semacam transmitter lalu Transmitter. ada proses itu. Keren kan? Jadi Kang Jaka itu di sini sudah 2 hari, dua hari dan mencoba menangkap segala yang terjadi, ditangkap oleh beliau, kemudian beliau Kita coba dicoba transferkan ke dalam Ya. bentuk media visual ya. visual, media visual. Dan ini indah seperti lukisan kan? Seperti apa? Seni yang berbicara, punya makna, punya nilai, punya hati, punya jalan pikiran. Ya, ada kan? vibrasinya. Ada vibrasinya ada. Jadi memang Ini Kang Jaka bisa kayak gini dari mana? saya itu kebetulan apa namanya mungkin kecil senang gambar biasa sih ya, anak-anak. Waktu anak-anak senang ya, gambar. kita waktu sekolah mungkin guru nerangin kita kadang-kadang bawaannya pengen gambar. Ini hasil sekolahan bukan? Eh, Dari sekolahan SD, Kalau- SMP, SMA atau kuliahnya dulu jurusan apa? saya arsitek. Arsitek. Cuman kebetulan di arsitek saya dapat buku waktu itu bahwa arsitek kalau di Indonesia mungkin dibawa ke teknikan, tapi di negara lain ada yang dibawa antropologi. Jadi dia memang Arsitektur. ya tugasnya menciptakan wadah, Iya. tapi melihat pola dan interaksi Karena orangnya dulu. antropologi, karena arsitektur itu bagian dari Manusia, sistem ya. sosial, itu bagian dari antropologi Iya, sebenarnya. betul. Karena kan arsitektur itu penggambaran budaya apa yang tumbuh di masyarakat. Betul. Nah, setelah baca buku itu saya lebih intensi untuk mendalami itu di waktu Mendalami apa? mendalami arsitektur. interaksi pola Oh. manusia atau gitu. Nah, di buku itu kan tentang Buku apa itu? buku arsitektur Palu. Arsitektur pang. Iya, Buku luar. stage arsitektur. Oh, Bisa. arsitektur. Jadi buku itu dia cerita tentang Itu babonnya berarti buat Iya. seperti inspirasinya. tentang dia arsitek yang bikin panggungnya YouTube, Pink Floyd, Rolling Stone. Saya sangat terinspirasi lalu nggak harus pakai bata ya ternyata ngebang bikin bangunan. Jadi di situ saya mulai masuk ke IO. Nah di IO tuh lama-lama tertarik juga bikin konsep acara di event. Bikin konsep acara Belajar nulis. storyboard. Iya belajar nulis. Nah di situ belajar nulis pas nggak terasa lulus akhirnya alhamdulillah gitu waktu itu saya nggak terpikir untuk ke biro. Saya pikirnya saya wadah apa lagi yang saya bisa tempatkan. Nah, waktu itu kebetulan saya masuk majalah di Kompas bikin mereka sedang bikin majalah Pernah di Kompas? ya majalah Idea. Oh, majalah Idea. Ya saya ikut teman-teman menyusun bersama waktu 2003 10 tahun di situ. Saya mencoba tertantang lagi gitu akhirnya masuk ke dunia fasilitasi. Jadi mungkin ada beberapa skill yang kelatih waktu zaman jurnalis saya mendengar misalkan, dan di fasilitasi saya tertantang banyak metode yang bisa saya pelajari untuk sharing sih sebenarnya. Jadi bagian dari sharing juga yang memantulkan tadi. Iya. Dan terakhir ada satu workshop yang saya ikuti itu metodenya dari salah satu kampus scriber di MIT. Jadi dia mencatat apa namanya punya metode untuk mencatat profesor-profesor MIT yang sedang mengajar. Profesor MIT yang sedang mengajar oleh dia punya metode sendiri yang dikembangkan namanya Kelvin. Salah satunya yang bikin dari teori itu gambar teori itu. Namanya Kelvin. Jadi mentor saya waktu itu dia bikin workshop di Jakarta. Itu saya. Dan itu saya belajar banyak tentang ya gestur, terutama tentang cara bagaimana sih kan informasi yang kita dapatkan kita jangan kadang-kadang nggak kita langsung respon, tapi kita Dapatkan dulu. nanti yang resonans apa kita pilih. Ada juga yang
Oh, jadi tinggal langsung mantul Ya, ya, betul. diendapin dulu, Endapin di dulu. baru ya. baru istilahnya baru terkonversi gitu. Ini banyak ya yang kayak gini, yang bisa kayak gini di Indonesia. Kebetulan saat ini belum banyak karena Belum banyak. kalau waktu itu aja workshopnya baru tahun 2019. Jadi tapi metode pencatatan sebagai fasilitator visual udah banyak. Saya juga bagian dari komunitas graphic recording. Jadi kalau grafik Ini apa bedanya sama grafik recording? graphic recording dia memang metodenya capturing visual dari kronologis gitu biasanya karena kita memang sebagai sebuah produk visual untuk menguatkan istilahnya itu daya head intelligence gitu. Tapi kalau ini kan banyak cerita tentang rasa kalau masih di strike ya, jadi gimana sih mengonversi rasa salah satunya dari bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh, kalau kita kan ini kan lahir dari proses interaksi nih, Betul. verbal kan? Iya. Kalau bahasa tubuh bisa ditangkap di iniin ya? Bisa. Jadi ini yang saya alami adalah ketika ada beberapa sesi gitu, kalau misalkan sesuatu yang sifatnya tidak masuk atau itu is just not loading gitu. Jadi Not loading. yang harian normal, mikrogestur biasanya yang respon. Makanya terjadi Mikrogestur itu apa? mikrogestur itu adalah otot-otot yang sifatnya menggerakkan badan-badan kecil kayak jari, kayak mungkin kedipan mata, itu yang banyak terespon. Sama Jaka? Ya kerasa. Oh ini berarti sesuatu dan makanya muncullah misalnya kalau secara praktik ini yang akan main tulisan atau apa. Luar biasa ya. Nanti semakin itu semakin dalam, Gimana ya? semakin gede, semakin arian. Kayak kadang-kadang di awal-awal kayak Ibu Ina kemarin saya di situ itu tiba-tiba saya pengen bikin gesturnya pengen bikin yang besar gitu. Jadilah ada di sebelah sana ada lampu. Atau ini mungkin bikin gede ini ini adalah sebuah gerakan yang belum terjadi gitu di konversi. Itu ini aja yang ngikutin gerak aja gitu Ya ya? ini kita memang harus yang berusaha melatih ya, Iya. menajamkan itu sih. Luar biasa kan? Jadi butuh ketajaman rasa, ketajaman apa namanya? Mungkin Apa namanya? merasa terhubung dengan Terhubung. keterhubungan. Jadi ada keterhubungan dan membuat keterhubungan itu kan tidak mudah. Harus satu frekuensi, Ya kita coba berharmonisasi. harmonisasi, melakukan harmonisasi, harmonisasi apa? Situasi, harmonisasi keadaan, harmonisasi tubuh gitu. Embodying kalau bahasa Apa namanya? embodying Di teori juga ada tuh Ya, ya, terakhir itu ya. menjadi bagian Bagian. dari keseluruhan Menjadi bagian dari keseluruhan. Luar biasa kan ya Kak? senang bisa Ini arsitektur, arsitek yang sekarang menjadi arsitek apa namanya ya? mewadahi rasa. Ya, arsitek rasa. Arsitek yang membangun konstruksi rasa, Ya, gitu ya. Luar biasa, Kang Jaka. Kang Jaka siapa namanya? Rasa apa? Indra Jaka Permana. Saya udah tahu dari dulu, karyanya sudah tahu dari dulu karena sering ditempel surat Kang Rizal dan sekarang ketemu sama orangnya. Senang sekali ketemu. Dulu katanya sering ke Bali, di Bali. Iya. Acara-acara. Oke Kang Jaka ya, terima kasih.